Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan eh, apa itu finite state automata dan bagaimana cara kita membuat mesin abstrak ini di GitLab tuh ya. Jadi yang pertama itu finite state automata ini dia dapat menerima inputan dan melakukan output yang memiliki state yang hingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan input dan fungsi transisi gitu. Di sini finite state itu dinyatakan oleh 5 pasangan tuple gitu. Ada K yaitu himpunan state, dan sigma itu himpunan simbol input, delta itu fungsi transisi, S itu state awal atau initial state, dan F itu state akhir gitu. Nah, cara kerjanya, jadi finite automata itu selalu dalam kondisi yang disebut state awal. Pada saat finite itu mulai membaca tab. Nah, perubahan state itu terjadi pada mesin ketika karakter berikutnya dibaca gitu. Ketika telah sampai pada akhir tab dan kondisi yang ditemui adalah state akhir, maka string yang terdapat pada tab dikatakan diterima oleh finite automata atau di accept gitu ya. Terus gimana cara kita membuat dalam aplikasi GitLab ini? Jadi pertama kita buka aplikasi GitLab, nanti udah ada gambar begini, terus kita pilih finite automation. Oke. Nah, setelah ini yang pertama kita buat itu kita membuat key atau state. Oke, sini bikin 4 aja ya. Ini inisial atau S, kita ganti jadi namanya ini S, dan ini final atau F gitu. Nah, yang selanjutnya kita lakukan itu adalah membuat fungsi transisinya. Saya mau dari S ke Q1 ini, ketika S diinputin 1, dia akan ke Q1. Saat S diinputin 0, dia akan balik lagi gitu. Terus saat Q1 inputin 0, dia akan ke Q3. Saat Q1 diinputin 1, dia akan ke F. Saat F diinputin 0, maka dia akan kembali ke Q1. Nah, saat ketiga kita inputin 1, dia akan ke F atau final. Saat ketiga kita inputin 0, maka dia akan menuju ke S. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, terus coba kita multiperan gitu.
udah bisa langsung di blok semua. Oke, jadi coba kita inputin 1 0 0 1 0 0 1 0 1, terus kita inputin 0 0 1 0 1 0 0. Nah, terus ya satu lagi 0 0 1 1 0 1. Coba kita run. Ini salah nih. Yang dua setelah nggak ada, yang dua setelah nggak ada inputnya ini. Nah, kita akan membahas yang 3 ini. Kenapa yang ini dan yang ini itu bisa ke accept gitu, seperti cara kerjanya tadi. Jadi dalam keadaan sebelum dia membaca tab gitu, dia tuh harus selalu ada di awal, dan jika dia telah membaca sampai selesai tab itu dan ternyata dalam kondisi dimana dia telah mencapai final state, maka ia akan diterima gitu. Seperti yang ini, coba kita lihat. Nah, kan di sini terlihat di sini terlihat kalau S kita inputin 0, dia akan kembali ke S. Saat S kita inputin 0 lagi, dia akan kembali ke 0. Nah, ketika S dapat inputan 1, dia akan ke Q1, terus Q1 dapat inputan 1, dia akan ke F. Ketika F dapat inputan 0, dia akan kembali lagi ke Q1, dan ketika Q1 dapat inputan 1, dia akan kembali ke F gitu. Jadi dia dari keadaan state awal diinputin sampai selesai dibaca, terus setelah sampai ke final stage itu baru diterima gitu. Terus satunya lagi yang reject gitu. Coba kita lihat. Nah, reject. Nah, yang reject ini di sini terlihat jika S ini kita inputin 0 kan, S sudah membaca 0, dia kan akan tetap balik ke S lagi. Dia dapat inputan 1 gitu, balik lagi ke Q1 gitu kan. Nah, Q1 dia membaca 0 lagi gitu, balik lagi ke Q3. Terus ketika Q3 dapat inputan 1, dia akan balik lagi ke F, akan ke F gitu. Nah, di si F ini ngebaca 0, dia akan balik lagi ke Q1, dan Q1 membaca 0, jadi dia akan balik ke Q3 gitu. Jadi inputan yang di reject ini dia dikarenakan kenapa dia di reject gitu, karena itu tadi, jadi saat si keadaan atau si tab telah selesai dibaca, dimana saat awal dibaca dari state awal, terus
setelah tab dibaca tidak mencapai state akhir, itu tidak diterima gitu. Jadi sekian penjelasan finite state automata dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu persetujuan automata. Jadi persetujuan automata itu adalah persetujuan automata yang memiliki kendali masukan menggunakan teknik LIFO, last in first out. Dalam melakukan proses penerimaan input, PDA menggunakan memory stack. Nah, di persetujuan automata ini cara kerjanya, dia menyimpan input pertama pada alamat paling bawah, input berikutnya simpan pada alamat di atasnya, jadi numpuk-numpuk gitu. Nah, sini perintah untuk yang digunakan untuk menyimpan input namanya push. Jadi untuk memasukkan input itu namanya push, sedangkan perintah untuk mengeluarkan output itu pop. Jadi untuk ngeluarin dari tumpukan. Nah, di sini PDA itu dinyatakan dengan 7 tuple kan. Ada key, himpunan state, sigma, himpunan simbol input, T simbol stack, delta fungsi transisi, S itu state awal atau initial state, F state akhir atau final state, dan Z top of stack gitu, permukaan paling bawah. Nah, di sini kalau kita buka GitLab, jika ingin membuat persetujuan automata bisa klik di persetujuan automata, namun saya sudah punya contohnya. Nah, di sini key 0 ini berupa initial state, state awal, dan ketiga itu state akhir. Di sini ada input A, terus fungsi pop Z sama push AZ. Nah, di sini ada input A, input A, ini kan, oh iya benar pop. Ada input ngebaca input A, terus ngepop Z sama ngepush AZ. Itu pun sebaliknya gitu. Nah, terus ketiga ini initial final state, state akhir gitu. Langsung kita tes. Sini kita multiperan. A B. Terus ada A B. Terus ada A B AB. Input final state, yang A B itu kenapa dia di accept gitu, kita bisa lihat. Nah, jadi bisa kita lihat kan, yang AAA itu kenapa bisa di accept gitu, soalnya kan tadi perintahnya ke final state kan. Nah,
Jadi saat Q0 dapat perintah A gitu, dia menuju ke Q1 kan, dengan ngeluarin Z dan ngepus AZ gitu. Terus saat Q1 dapat perintah A lagi, dia baik lagi ke A dengan ngepop A dan masukin AA gitu kan. Terus dia dapat perintah A lagi, baik lagi ke Q1 dengan kayak tadi, masukin A, ngeluarin AA gitu. Terus dia ngelupin di Q1 nyampe A nya selesai, baru setelah Q1 selesai, Q1 dapat input B, dia menuju ke Q2. Nah di Q2 itu dia Q2 ini dia ngepop A, jadi dia ngambil A tanpa ngepush apa-apa gitu. Jadi hanya kita lihat dari Q1 ke Q2 itu berkurang karena diambil satu. Nah saat Q2 dapat input B lagi, dia akan ngepop si A lagi gitu, ngepop si A tanpa ngepush apa-apa, jadi hanya semakin hilang, jadi tinggal 2. Terus saat Q2 dapat perintah B lagi, dia tuh dapat ngepop A lagi, jadi ngambil A lagi, sisa si Z kan. Nah, setelah A nya itu habis kan, Q2 nya habis, baru Q2 nggak ada dapet input apa-apa, tapi dia ngeluarin ngepop si Z sama ngepush Z gitu. Jadi dari Q1 sampai dari Q0 sampai Q3 itu bisa si Z doang gitu yang pindah tadi. Kenapa yang AB ini reject kalian? Nah jadi kan saat Q0 ini dia dapat perintah A gitu kan, dia kan saat si Q0 ini dapat perintah A kan, dia akan ngepop Z dan ngepush AZ itu ke Q1. Nah saat Q1 ini disuruh baca B, dia kan nggak ada, jadi nggak diproses sama sekali. Terus saat saat Q1 dapat perintah inputan B gitu, dia akan menuju ke Q2 gitu, ngeluarin akan ngepop A tanpa masukin apa-apa gitu Q2. Terus di Q2 dapat perintah B lagi gitu kan, dia disuruh ngeluarin A tanpa masukin apa-apa gitu. Sedangkan di Q2 ini sudah nggak ada A gitu, jadi cuma sisa Z doang. Dan saat Q3 disuruh, saat Q2 ini udah nggak ada yang bisa diproses, udah nggak memproses apa-apa nyampe selesai itu. Jadi dia nggak ke accept gitu, nggak diterima sama mesinnya. Ya itu sekian penjelasan perusahaan otomatis saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin abstrak grammar gitu kan. Jenisnya apa sih itu grammar gitu. Jadi menurut saya tuh grammar itu cara baca sebuah mesin itu dengan bahasa mesin itu tersebut. Nah di sini saya sudah ada find state automata gitu kan. Lalu sini saya mencoba input grammar,
kita convert menjadi grammar gitu. Jadi di grammar ini bisa kita lihat gitu kan, misal si Vino ini diibaratin S gitu, terus diibaratin A, si kedua diibaratin B, si ketiga diibaratin C, dan kita diibaratin D gitu. Nah, di sini apabila si C menuju ke B gitu, dia akan menghasilkan 1B gitu, karena dia mendapat input 1 tadi gitu kan. Nah, apabila ke C menuju B gitu, dia akan masuk ke 1B, akan dikon. Terus C ini kan arahnya kan C menuju C gitu. Nah, dia kan tidak menghasilkan apa-apa gitu, makanya dia diibaratin lambda gitu, kosong. Coba sekarang kita input. Ya, jadi itu sekian penjelasan grammar saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.